Bayu Sumantri Agung DPRD Kabupaten Deli Serdang bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Deli Serdang sukses mensosialisasikan perda tentang kawasan tanpa rokok di Desa Tumpatan, tepatnya di Dusun Damai, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Acara berlangsung dari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 10 Oktober 2021. Sebelum acara sosialisasi dimulai, Wahyu pembawa acara membacakan tertib acara satu persatu. Selanjutnya yang mengisi tertib acara pertama adalah Ketua LAN Deli Serdang Hartono. Dan yang ketiga nanti penjabaran tentang sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Tampak hadir dalam acara sosialisasi Perda tersebut Ketua LAN Deli Serdang Hartono beserta seluruh anggota LAN Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Tumpatan Priyadi, BPD Desa Tumpatan Bakri, tokoh agama Ponidi, masyarakat setempat dan beberapa organisasi LSM lainnya. Karena Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang di tingkat 1 kalau masalah narkoba. Jadi kita merasa iba. Nah, alhamdulillah Pak Bayu berikan kesempatan ataupun berikan kepercayaan kepada lembaga anti narkotika untuk bersama-sama sosialisasikan peraturan daerah, yaitu Dusun Damai, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin. Selaku kepemerintahan desa, yaitu sering berkomunikasi tentang narkoba. Karena apa? Yang kita lihat selama ini terdampak narkoba yang jelas ketangkap, lepas, ketangkap, lepas, ketangkap, lepas. Jadi sampai kapan? Sampai kapan? Yang orang narkoba pun nggak bisa kita dijadikan istilahnya kita matikan dia narkoba, tidak. Orang pun tak selamanya yang narkoba itu selamanya begitu aja. Satu saat ada perubahannya. Tapi yang namanya narkoba ini Pak, orang tua ini resah. Anak itu bohong aja, penipu aja. Kalau nggak ada apa-apa, mencari selipnya aja. Kemana dia bisa untuk membeli narkoba? Semasa acara berlangsung, Bayu Sumantri Agung, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang menyampaikan, kami harus mensosialisasikan perda tentang rokok ini kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa sudah ada perdanya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi masa kurungan 3 hari dan denda uang sebesar Rp500.000. Perda nomor 2 tahun 2001 tentang baru disahkan ya, tentang kawasan tanpa rokok. Di mana saja yang boleh merokok itu kan gitu kan. Saya sudah kasih perdanya dengan apa? Nanti yang ada absennya, ada WA-nya saya kirimkan perdanya ke situ. Kalau kita bahas ini 1 hari nggak siap ini, pasal per pasal kan gitu harus saya sosialisasikan. Tapi DPRD Deli Serdang atas inisiatif kita, bahwasanya kita harus buat perda kawasan tanpa rokok. Kenapa? Rokok ini berbahaya kan Bu. Yang perlu saya sampaikan bahwasanya tempat-tempat kawasan tanpa rokok itu yang nggak boleh itu, yang pertama rumah ibadah nggak boleh. Masa di rumah ibadah merokok? Sudah kita buat peraturannya di situ. Nanti saya kirimkan yang punya WA semua. Ibu bisa baca. Kalau ada yang merokok nanti misalnya di rumah ibadah bisa ibu tegur. Kalau dia melawan bisa dilaporin kan gitu kan? Dilaporin. Dendanya itu ya banyak memang. Hukumannya itu 3 hari kurungan dan 500.000. Itu yang merokok yang kita larang di tanpa kawasan rokok kan begitu. Nanti di kantor kepala desa nggak boleh, di perkantoran nggak boleh, fasilitas umum nggak boleh, rumah ibadah nggak boleh, tempat belajar mengajar nggak boleh. Sepakat ya? Wah, direkam itu, nggak apa-apa, orang belum ada apanya itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, perda-perda yang dibuat DPR itu bertujuan bagaimana kita ini, masyarakat ini harus tertib,
dalam segala hal. Kenapa? Karena perda itu dibuat atas usulan dan masukan daripada masyarakat. Inisiatif DPR, kita wakilnya rakyat segera, dan kita menyampaikan apa aspirasi pada masyarakat itu, bagaimana membuat peraturan-peraturan daerah itu yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, perda kawasan tanpa rokok ini yang minta masyarakat banyak, ulama-ulama juga banyak minta ini, pendeta-pendeta juga banyak minta ini. Kenapa? Karena orang bebas merokok di rumah ibadah sekarang ini. Benar gak ini? Kalau bisa kita ini warga masyarakat ini peran aktif juga tadi memberantas perda tentang kawasan rokok, narkoba dan sebagainya. Harus bisa disampaikan di masyarakat itu. Pak Kades besok ini sudah disahkan ya, sudah berlaku Pak Kades perda kita ini. Di kantor kepala desa ada yang merokok diusir aja Pak Kades. Kalaupun nggak diusir, buatkan tempatnya gitu kan. Kalau di ruangan Kades ada ruang khusus merokok, nggak apa-apa juga. Kalau ada yang merokok dia kan, kalau mau bawa uang nggak apa-apa, masuk aja gitu kan. Ini nggak bawa uang suruh keluar gitu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya berterima kasih kepada LAN lembaga anti narkoba ini. Saya bukan datangi Kades, bukan datangi Pak Sapaat, bukan datangi tim BSA yang ada di sini. Saya minta LAN ini yang mensosialisasikan narkoba juga dengan kawasan tanpa rokok ini. Kenapa begitu? Karena ini mereka ini aktif berkaitan tuh, perokok dengan narkoba itu cenderung hampir dekat gitu. Di angkutan umum biasanya kan ada tuh, kalau kita naik angkot merokok sembarangan gitu. Kalau dia ditegur marah ya bisa dilaporin. Pasti Bu yang menang. Peraturan daerah kita ada di kawasan Deli Serdang ini, kita menang. Tapi kalau ke Medan sana kalah juga kita. Misalnya Ibu naik angkot dari Pakam sampai ke Medan, kan gitu kan? Pas mau sampai Medan dia merokok. Peraturan Ibu nggak laku lagi di sini, Deli Serdang kan? Enggak, ini kalau merokok sembarangan, Pak, itu ini saya jelasin ya. Rokok orang yang di sebelah Pak keberatan, Pak bisa dilaporkan. Hukumannya itu apa? 3 hari kurungan penjara, kalau nggak denda 5.000. Bisa juga perubahan perda ini, nanti saya kasih mana yang nggak cocok, ya bisa kita rubah lagi, kita revisi lagi perda ini. Ini nggak cocok nih, dendanya harus begini kan begitu. Tentang narkoba, lagi kita bahas. Saya minta masukan sama LAN. Saya sudah sampaikan juga di hearing itu, kita di DPR bahwasannya bagaimana mempersempit ruang gerak tentang narkoba ini. Bagaimana caranya? Apakah yang mau mengurus surat apapun di desa harus kasih bebas narkoba dari BNN? Sepakat nggak Ibu? Kalau kepala desa harus sepakat, kalau Bapak Ibu sepakat nggak? Tapi kalau narkoba ini harus penting Bu. Saya minta nanti usulan dari LAN bahwasannya setiap warga Deli Serdang yang mau mengurus apapun harus dilampirkan surat keterangan bebas narkoba. Kalau bisa anak sekolah, kami berpikir begini, anak sekolah yang mau masuk SMA itu harus dibawa surat tes bebas dari narkoba dari BNN Bu. Karena kalau anak sekolah itu yang SMP ke SMA itu yang rentan dengan narkoba itu kan. Benar gak Bu? Kita harus mempersempit ruang gerak peredaran narkoba ini Pak. Nah harus begitu. Ya uangnya, ya kita jangan pakai uang tadi ceritanya. Kita kasih anggaran ke BNN misalnya 30M kita support, bagaimana bisa masyarakat tesnya itu gratis kan gitu kan. Nah misalnya bekerja sama dengan LAN dan sebagainya, kan begitu. Tapi jangan diperjualbelikan surat bebas narkoba ini repot gitu. Supaya mempersempit ruang gerak orang memakai narkoba itu. Lah kalau dia nggak berani anaknya dites narkoba, berarti anaknya narkoba nih kan gitu kira-kira. Narkoba itu berbahaya sama sekali. Anak-anak kita di pinggir pantai dan sebagainya itu semua sekarang. Saya keliling, ada yang 20.000 bisa dipakai sekali sab kan gitu kan. Pinggiran pesisir pantai sekarang banyak. 20.000 bisa sekali hisap gitu kan. Rusak generasi muda. Rusak gimana? Ini anaknya pertama masuk sekali tuh ditangkap keluar. Nah itu tadi tangkap keluar itu tadi yang dibilang Pak Kades tadi. Kalau bisa jangan tangkap keluar, tangkap masukin terus kalian kan gitu kan. Lama-lama sekalian gitu kan.
Nah kalau ada undang-undang tentang rehab yang sekarang dibawa, iya rehabnya benar-benar rehab gitu kan, jangan hanya sebatas rehab gitu. Nanti rehab 3 bulan keluar ya pakai lagi kan gitu kan repot juga kita. Bagaimana cara memberantasnya? Deli Serdang saya katakan itu tingkat paling tertinggi ya di Indonesia atau Sumatera Utara? Di Indonesia. Generasi muda kita itu, generasi masa depan bangsa itu harus kita jaga. Kalau besok generasi muda dan generasi masa depan bangsa ini udah rusak semua narkoba, menjadi apa negara? Kayak adik-adik ini begini kan. Kalau sudah terkena bahaya narkoba itu harus begini. Nah ini tugas LAN gitu. Bersama sama BNN. Saya akan fasilitasi bagaimana anggarannya LAN ini sudah berjalan. Nah nanti Pak, kalau perda tentang narkoba ini sudah kita sahkan, saya minta nanti LAN itu yang mensosialisasikan, kan gitu kan? Anggaran yang dari punya saya itu bawa keliling 22 kecamatan, saya ikut terus nggak apa-apa. Buat kegiatan masyarakat sosialisasi tentang narkoba. Yang anggaran ini dari saya, nanti ayo saya ikut keliling. Bukan saya menjadi bupati ya, tapi ini ceritanya mau memberantas narkoba gitu kira-kira. Masih dari kata Bayu Sumantri Agung, anggota DPRD Deli Serdang dari fraksi Partai Amanat Nasional. Perda ini dibuat berdasarkan usulan masyarakat, alim ulama, ustadz-ustadz, dan juga para pendeta, karena mereka paham betul tentang bahaya rokok ini. Perda ini sangat berlaku seperti di tempat-tempat ibadah, perkantoran, sekolah, fasilitas umum, dan yang lainnya, agar menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Aturan daerah yang sudah kita sahkan itu Perda nomor 2 tahun 2021 yang baru kita sahkan tentang kawasan rokok itu tadi, di tempat umum dan sebagainya, tempat belajar, mengajar, nanti kalau ada yang masih merokok di perkantoran itu ibu bisa larang itu orang merokok itu. Kan gitu kan. Kalau sudah ditetapkan nanti Kades dan Bupati bagaimana tempat yang bisa untuk digunakan bagi perokok itu ya silakan gitu kan. Karena biayanya nggak sedikit, itu besar itu. Kalau ini kita sahkan ini cukup besar nanti biayanya. Di rumah ibadah sama sekali tak boleh itu, di kawasan rumah ibadah, di kawasan sekolah itu tidak boleh ada namanya merokok. Nah juga tidak boleh orang menjual rokok itu dengan merek gitu. Kalau ada nanti ada dendanya. Nanti saya kasih semua tadi yang punya HP. Kalau saya jelasin tadi ini hanya sedikit, karena 2 perda yang harus saya jelaskan memang harusnya lama nih Pak. Tapi lama-lama kali pun payah juga. Kue udah dikasih kue? Nasi? Belum ya? Bentar lagi ada kan Bang Hartono kan? Nah kalau uang pun ada juga ya, ada ya. Saya bilang ada uangnya, uang transportnya ada, 100.000 uang transportnya. Saya nggak kurang-kurangi, nggak boleh. Besok ditanya dikasih berapa uang transport, limpol aja. Saya suruh ganti gitu, bukan ibu. Nanti kalau ada yang tanya itu kan BPK dan sebagainya kan, Pak Bayu ada sosialisasi perda ada kasih kue, ada kasih makan, ada kasih uang, ada berapa? 100 belum Bu ya? Nggak apa-apa, ini terang-terangan. Nanti ibu bilang nggak ada Pak, ya saya suruh ganti Bu. Tahun yang lalu saya suruh ganti Pak Kri, TGR 200 juta saya suruh ganti. Karena ditanya kan, ini kan ada nih kelompok nih masyarakat kan gitu kan, ketua perwiritan yang saya undang tuh 100 orang Pak, yang datang 150 orang, uangnya nggak cukup kan gitu kan. Jadi sepakat ya untuk uang kas perwiritan, sepakat kan gitu kan. Ditanya BPK ada kasih makan, ada kasih uang, kasih kue ada gitu kan. Kasih uang nggak ada Pak kata. Karena udah sepakat yang 100, yang 10 juta misalnya, 8 juta itu dikasih uang kas itu. Saya repot, saya ganti, ada berapa banyak saya ganti. Makanya saya bilang sama Bang Tono, ini ada uangnya, uang terang, kasih aja gitu. Besok kalau ibu ngaku misalnya ada yang nelpon tanya kan di BPK, ada Pak Bayu ngasih uang, nggak ada, ibu bilang ya udah, apa saya ganti. Berarti kan ibu yang nggak sama-sama mendukung nih kira-kira kan. Kita harus sama-sama berantas namanya narkoba. Sepakat ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada LAN Deli Serdang. Semoga LAN ini tetap bisa bersinergi dengan kita DPRD Serdang, dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, bagaimana memberantas narkoba di bumi Deli Serdang yang kita cintai sama-sama ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran LAN ini bisa mempersempit ruang gerak yang pemakai dan bandar itu meminta surat NA, harus ada surat narkoba. Jadi pas di hadapan saya itu kebetulan
ada 2 sepasang juga, ada suratnya, mereka mengatakan positif. Jadi dibilang sama gua itu, calonmu ini positif, kamu mau nggak? Langsung perempuan itu menolak, saya tidak mau yang namanya calon suami saya narkoba. Putus, di-cut terus. Jadi kalau bisa dibuat peraturan, yaitu dari anggota DPRD, untuk yang akan datang, kalaupun ada generasi kita ataupun mau berkeluarga, ada surat narkoba di KUA. Itu aja lah. Assalamualaikum. Lan ini tadi yang disampaikan, usulan-usulan Pak Kades, Pak Bakri tadi ya kan, dan sebagainya itu tadi bahwasannya itu kita akomodir sini, kita catat, karena kita lagi sedang membahas ini dirancang. Mudah-mudahan tahun 2022 itu bisa kita sahkan perda tentang narkoba ini. Harus pasalnya itu jangan pasal-pasal karet gitu, kadang-kadang bisa ngeper gitu, karet bisa ngeper, harus tegas gitu. Satu pasal itu bisa membuat orang jera dan sebagainya. Nah nanti kalau mau nikah tadi bilang Pak Kades, harus ada surat keterangan bahwasannya sebelum perda ini dibuat Pak Kades, Perdes juga bisa buat itu gitu. Untuk apa namanya, peraturan desa bisa buat juga itu, supaya kalau ada yang mengurus NA dan sebagainya, lah harus lampirkan surat bebas narkoba. Tadi akhirnya dia tahu suaminya pakai narkoba, nggak jadi kan gitu kan, batal. Siap-siap lah sebelahnya nampung kan gitu kan, suruh cari pendampingnya gitu. Kalau ini narkoba batal kan gitu kan. Ya bagus begitu kan. Jadi gak rusak itu. Keluarga itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tingkat perceraian di kantor urusan agama itu, pengadilan agama itu paling banyak ibu-ibu muda sekarang. Kalau Pak Paat siapa, Pak Bakri mencari ibu muda di situ sering kan gitu, Bang Hartono kan gitu kan. Nah, ini anak-anak muda. Itu kenapa? Karena ya itu tadi, lakinya kalau nggak narkoba, mabuk, judi dan sebagainya, cerai akhirnya, minta cerai. Istri-istri yang banyak gugat cerai, banyak karena narkoba itu tadi, Pak. Rata-rata kalau ada 10 di situ ditanya, 9 pasti suaminya itu terlibat narkoba. Saya pastikan itu. Cerai mudah. Nah kalau dibuat macam Pak Kades tadi, dimasukkan di perda, dan untuk sementara bisa di Perdes, peraturan desa, nggak apa-apa, nanti kita masukkan itu. Ini usulan bagus. Saya dukung tadi Ibu ya, bagaimana kita membuat peraturan daerah ini benar-benar bisa diakomodir dan benar-benar mempersempit ruang gerak namanya narkoba itu. Kalau ini sudah disahkan, mungkin bisa direvisi, ada masukan-masukan. Tapi kalau yang ini, yang sekarang ini lagi kita mau bahas, dan sudah ada draftnya, itu bisa saya minta masukan-masukan, terutama dari LAN, bagaimana pemberantasan narkoba ini di Serdang ini bisa efektif, efek jerahnya dan sebagainya. Nah tangkap lepas tadi ya itu urusan penegak hukum, tapi saya berharap kalau ada orang tua yang anaknya kena narkoba, jangan diurus, kalau bisa masukkan ke dalam aja, lebih cepat lebih bagus gitu. Kalaupun dia nggak ketangkap, masukkan aja terus loh. Tapi kalau narkoba itu otaknya udah nggak sehat lagi. Saya pastikan, makanya tabung gas hilang, kompor hilang, sepeda hilang. Bentar lagi tempat tidur ibu pun bisa hilang visualnya. Percaya? Bayu Sumantri Agung, anggota DPRD Deli Serdang juga mengatakan, di sini juga kita mengarah ke narkoba, karena rokok ini hampir rata-rata penghisap narkoba itu perokok. Narkoba cukup sangat membahayakan generasi kita. Maka kita bersama LAN ini akan kita tutup ruang gerak pada pengedar narkoba itu. Kemudian memasuki sesi tanya jawab, Kepala Desa Priadi bertanya tentang bahaya narkoba yang merajalela di pedesaan dan kenapa sering sekali ada terjadi tangkap lepas. Priadi, Kepala Desa Tumpatan, menyatakan, apa tidak bisa dibuat perdanya tentang tangkap lepas kasus narkoba ini? Harapan saya bersama kita perhatikanlah. Tapi alhamdulillah untuk Desa Tumpatan ini sudah tidak ada separah yang dahulu. Jangan ragukan kita bersama untuk memberantas narkoba. Dalam acara sosialisasi
yang digelar di lapangan Dusun Damai Desa Tumpatan ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar, serta semua undangan yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan di akhir acara dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ponedi Bilal di Dusun Damai Desa Tumpatan. Berikanlah kemudahan kepada Bapak Sumantri dalam menjalankan tugasnya, ya Allah. Dari Dusun Damai Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV Sumut, Joni Suerianto mengabarkan.